berdoa. Terima kasih bahwa jaminan hidup kami hanyalah Allah dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada jaminan-jaminan lain yang disediakan oleh dunia, oleh pemerintah. Jaminan sosial, jaminan kesehatan, dan lain-lain. Tapi kami punya jaminan yang kekal. Tuhan Yesus Kristus yang menjamin seluruh kehidupan kami. Menjamin seluruh bahkan kematian kami. Apapun yang terjadi, Yesus jaminan kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang kami baca. Kami akan renungkan, Roh Kudus tolong kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat silakan duduk. Shalom semuanya. Shalom juga yang mengikuti secara online dimanapun berada. Yang dekat, jauh, semuanya dapat shalom dari Tuhan. Tapi ada orang jauh yang saat ini datang mendekat. Itu dari Banjaran sana. Pak Gottlieb dan istri hadir. Luar biasa. Selamat kudapa lagi, Bro. Dan semua saudara yang hadir. Percayakah kita? Jangan bertanya. Percayalah kita. Nah ini, percayalah kita bahwa tidak ada yang terjadi di luar kendali Tuhan. Semua terjadi dalam kendali Dia. Apapun itu. Kita bernafas, 1, 2, 3. Kita bernyanyi, 1, 2, 3. Kita juga duduk, 1, 2, 3. Semuanya ada hitungan, tetapi semuanya yang kita tahu ada dalam kendali, ada dalam kontrol Tuhan. Nah, firman Tuhan hari ini mengarahkan kita untuk punya ketakutan yang benar. Bahwa bangsa Israel ada ketakutan. Bahwa Rasul Paulus ada ketakutan. Bukan ketakutan yang ece-ece orang bilang. Tapi ketakutan yang memang menakutkan. Ada orang yang belum patut takut, udah takut duluan. Bangsa Israel, luar biasa. Ya, apa yang membuat mereka takut? Dan Tuhan harus mengingatkan mereka, jangan takut kepada yang lain. Apa yang dibaca tadi oleh saudara kita, ayat 12, Ulangan pasal 10. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu, selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Apa yang dimintakan Tuhan daripadamu selain dari takut akan Tuhan? Apa yang dimintakan Tuhan? Apa sih yang merampas sukacita manusia? Lebih tepatnya merampok kebahagiaan manusia. Bukan merampas ya, merampok. Nah itu yang namanya ketakutan. Ketakutan. Pernah takut? Bu Yuli pernah takut? Pernah ya? Bu Kristi? Pernah ya? Bu Serai? Oh Bu Serai mah kata anaknya, wah ibu saya mah kasihan. Nah, kasihan. Nggak ada takutnya. Waduh. Sudah pengalaman soalnya ya. Tapi enggak, tetap aja namanya manusia ada takutnya. Entah anak kecil, anak besar, anak sedang, anak besar, semuanya ada rasa takut. Benar enggak, brother? Ya, ada rasa takut ya? Adalah. Apa yang kita takutkan saat ini? Apa yang kita takutkan? Lagi takut apa sekarang? Takut apa ya? Loba. Takut ini, takut ini, takut ini. Segala macam. Benar atau salah? Bapak psikoanalisa, Sigmund Freud, dia bilang memang manusia itu mewarisi ketakutan. Menurut penelitian dia ya. Tapi itu baru ya abad-abad keberapa ya. Belum sampai 200 tahun yang lalu. Tapi ribuan tahun yang lalu firman Tuhan sudah mengingatkan. Kalaupun kamu takut, takut kepada siapa? Takut kepada Tuhan.
The fear of the Lord. Ya, takutlah kepada Tuhan. Bahkan ayat yang terkenal di Amsal 1 ayat 7, masih ingat ayatnya? Terkenal sekali itu. Takut akan Tuhan adalah awal dari pengetahuan. The fear of the Lord is the beginning of knowledge. Jadi kalaupun kita mau tahu apa, ya yang harus kita tahu adalah takut akan Tuhan. Nggak ada yang lain. Ada lagi nggak yang saya takutin selain Tuhan? Ya benar juga Bu Sri, nggak ada takutnya. Tapi kalau kepada Tuhan, yes. Ada nggak yang kita khawatirkan? Ada. Tapi serahkan segala kekhawatiranmu. Takut dan khawatir itu ya kalau di perumahan itu tetanggaan lah, sebelahan. Ya, takut, khawatir, malah satu komplek itu ada teman-temannya lagi itu ya. Mungkin kalau takut itu di bagian depan, agak ke belakangnya itu ada khawatir, ada bimbang, ada ragu, ada cemas, ada apa lagi? Bu Serai tahu lagi enggak? Satu komplek mereka itu. Malu, sama itu. Masih satu genre lah, ya. Takut itu pemimpinnya, bosnya lah gitu kan. Saya pernah takut juga, sampai sekarang juga ada sih. Tapi firman Tuhan selalu mengingatkan, kalaupun dia bilang jangan takut, itu berarti ya kalaupun ada, ya sama. Khawatir bukan juga jangan khawatir dalam pengertian kita singkirkan kekhawatiran, tapi Tuhan bilang apa? Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Serahkan kepada Tuhan. Serahkanlah takutmu kepada Tuhan. Serahkanlah bimbangmu kepada Tuhan. Adanya kita takut, adanya kita khawatir, adanya kita bimbang, adanya kita cemas. Ada. Mau ditanggung sendiri? Ya bisa. Orang Israel nggak sanggup menanggung ketakutan mereka sendiri. Mati mereka karena ketakutan mereka. Terlalu banyak, berulang kali Reverend Yopi menyaksikan. Orang itu mati bukan karena sesuatu yang membuat dia mati. Tapi karena dia takut mati, itu yang membuat dia mati. Yang membuat dia sakit apa? Karena dia takut sakit. Yang membuat dia mengalami itu ya karena dia takut untuk mengalami itu. Jadi gitu kan. Maka berkecamuklah. Terlepas benar atau tidak Bapak Sigmund Freud ini bilang bahwa manusia memang sudah mewarisi ketakutan itu. Firman Tuhan mengingatkan kita. Tuhan bilang kepada bangsa Israel, you punya takut, kasih ke saya. Kasih ke saya. Kasih kepada Tuhan. Jangankan ketakutan kita, jangankan kekhawatiran kita, jangankan juga kebimbangan kita. Hidup kita ini pun kita juga harus serahkan kepada Dia, bukan? Milik siapa kita? Punya siapa kita ini? Sampai kita merasa bahwa hidupku milikku. Bukan, hidup kita ini semuanya milik Tuhan. Punya Dia. Roma 11 ayat 36, sebab segala sesuatu adalah masih ingat dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Segala sesuatu dari Dia, semua dari Dia. Apa sih yang bukan dari Dia? Oh, Dia pencipta alam semesta, pencipta langit dan bumi, termasuk kita, semuanya dari Dia. Dari Dia. Siapa? Denny Kuso, dari Dia. Kita semua sama. Mau kita sangkali bahwa kita yang dari Dia. Punya Dia kita. Punya siapa kita? Punya Dia. Punya Dia. Cuma godaan manusia yang membuat dia makin khawatir karena dia merasa mempunyai. Dan dia tidak mau kehilangan apa yang dia punyai. Oh itu kekhawatiran berkecamuk. Saya punya ini lalu bagaimana? Saya punya ini nanti bagaimana? Saya punya. Enggak, kita bukan mempunyai tapi kita dipunyai. Tuhan mengingatkan kepada bangsa Israel, Tuhan ingatkan, kamu itu punyaku. Tapi mereka ingin mempunyai, ingin memiliki, maka akhirnya kemudian milik mereka itulah yang membuat mereka juga susah. Akhirnya apa? Ya ini gimana milikku ini gimana? Orang makin banyak uangnya di bank, dia makin takut mati atau makin berani mati?
Siapa yang makin rela mati? Orang kaya atau orang miskin? Ada seorang teman, Pak Den, kok makin Tuhan berkati saya, bisnis saya, kok saya makin takut mati ya? Karena udah dia berdoa dan Tuhan berkati, banyak ini punya. Wah, sampai orang bilang uangnya nggak ada serinya begitu kan. Kok malah jadi manusia akhirnya ditakut-takuti oleh apa yang dia punyai. Dan itulah yang menjadi dasar dari Bapak psikoanalisa itu. Manusia itu justru berpersoalan dengan dirinya sendiri. Allah ingin membereskan kehidupan manusia, tapi manusia suka. Barangkali juga memang ini teori-teori manajemen hebat sekali. Ada sense of belonging ya, rasa memiliki, sense of ownership. Bagus juga sih ya, bagus rasa memiliki supaya kita datang jawab dengan apa yang kita miliki. Tapi dari situ justru muncul bahwa seolah-olah yang kita miliki itu ya punya saya harus nikmati. Lalu kalau saya udah nggak ada, siapa yang menikmati dong? Enak banget orang menikmati apa yang jadi hasil usaha saya. Belajar dari bangsa Israel, mereka ingin memiliki, tapi Tuhan mengingatkan, kamu milikku. Kamu milikku. Jadi kalau kita milik apa? Milik kita nggak punya apa-apa. Kita nggak punya apa-apa. Justru kalau kita merasa punya apa-apa, maka kita akan takut kehilangan itu, padahal kita tidak punya apa-apa dan kita tidak perlu takut kehilangan. Justru karena kita apa? Bagaimana supaya tidak takut itu? Ya serahkan kepada Tuhan dalam pengertian bahwa kita ini milik Dia. Kita nggak punya apa-apa. We have nothing. We are belong to God. Kita nggak punya apa-apa, tapi kita dimiliki oleh Allah. Kita dimiliki oleh Tuhan Yesus Kristus, bukan? Ini yang menjadi perintah Allah kepada bangsa Israel. Kamu nggak punya apa-apa, tapi kamu ini milikku. Sama, kita ini nggak punya apa-apa, kita tidak memiliki apa-apa. Tuhan cuma bilang, kamu ini milikku. Dan kita harus berkata, aku milikmu, Yesus Tuhanku. Ku dengar suaramu, aku milikmu. Ini yang Tuhan sampaikan kepada bangsa Israel. Aku milikmu, bukan milik siapa-siapa. Bukan milikku, aku milikmu. Bahkan Paulus dalam Galatia 3 ayat 20. Betul ya? Hidupku bukannya aku lagi. Tapi siapa? Sampai segitunya Paulus tuh. Hidupku bukannya aku lagi. Not longer me. Sanes abdi deui, bukan kita ini. Kok siapa dong? Tuhan Yesus, no? Bukan kita lagi ini. Bukan Denny Kuswoyo lagi ini. Siapa? Yesus yang hidup di dalamku. Dialah aku. Akulah dia. Dialah aku. Jadi siapa aku ini? Ya dia. Kalau kepada bangsa Israel disampaikan, aku memilikimu. Kepada Paulus yang mengalami ketakutan. Saya percaya. Siapa juga yang nggak takut dibunuh, ya? Kitab yang dibaca tadi itu, Kisah Para Rasul. Woi, orang Yahudi bersekongkol untuk bukan 1 orang, bukan 2 orang, 40 orang. Dan bersumpah mati bahwa mereka harus menghabisi Paulus. Dan dia tahu itu, ada orang yang menginginkan kematiannya. Coba kalau kita seperti Paulus, ada orang yang ingin kita mati. Gimana rasanya? Takut? Iyalah. Tapi Paulus gak tanggung-tanggung. Sampailah kita di titik di mana kita tahu bahwa kita tidak memiliki apa-apa, kita tidak memiliki siapa-siapa kecuali satu. Kita ini dimiliki oleh Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa yang membuat kita takut? Apa yang membuat kita khawatir? Tadi itu, karena kita merasa memiliki.
Bangsa Israel, Rasul Paulus diingatkan oleh Tuhan. Sama dengan kita. Firman Tuhan berlaku juga untuk kita saat ini. Takutlah kepada Tuhan, takutlah kepada Dia. Artinya apa? Dia pemilik kita. Pertanyaannya, ada yang masih kurang dalam diri kita? Ada lagi yang masih kita inginkan? Ada lagi yang masih kita capai? Ini semua doktrin, pengajaran, karena kita diingatkan, you harus memiliki, you harus memiliki, you harus memiliki. Kamu punya ini, kamu harus punya ini, kamu harus punya ini. Saya mau bilang itu menyesatkan kita. Itu membuat kita menderita. Bukan gak boleh punya mobil, bukan gak boleh punya rumah. Tapi itu harus kita tahu bahwa jangan sampai, ya kan? Gimana? Di mana hartamu, di situ juga hatimu berada. Janganlah kita dikuasai oleh harta. Kalau kita sayang sama Dia, Dia akan menguasai kita. Enggak, kita dikuasai oleh Allah, dimiliki oleh Allah. Bukan dikuasai oleh harta lagi. Bayangin, saking tingginya rasa memiliki terhadap sesuatu, akhirnya yang dia miliki itu memiliki dia. Wow. Harusnya dia kuasai, jadinya menguasai dia. Ada orang yang harusnya dia menguasai hartanya, akhirnya apa? Karena dia punya rasa memiliki yang tinggi, nggak mau kehilangan, takut kehilangan, akhirnya apa? Hartanya menguasai dia. Padahal, masih ingat lagunya? Datang kosong, pulang kosong. Masih ingat lagunya? Datang kosong, pulang kosong. Bu Kersi tahu? Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia, datang kosong. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Pulang? Itu bukan judulnya, cuma pengertiannya lah. Datang kosong, pulang kosong, gak bawa apa-apa kita. Mau bawa apa? Ya, tapi memang gak tahu berhasil, gak tahu tidak. Orang-orang kaya di dunia ini, manusia ribuan triliun itu sedang berusaha. Kita targetkan bukan hanya melawan penyakit, kita harus sanggup melawan kematian. Keren. Lawan tuh kematian. Ada seorang kaya raya yang beberapa tahun lalu meninggal karena sakit kanker pankreas, itu namanya siapa? Steve Jobs. Para teknolog, orang-orang kaya, udah mereka bertekad, udah teman kita mati karena sakit. Jangan terjadi sama kita lagi. Gak boleh lagi. Maka sedang berupaya sekarang bukan cuma melawan sakit penyakit, mereka melawan tuh kematian. Maka lab gede-gedean, besar biayanya, mereka nggak mau mati. Gimana caranya? Ada rekayasa genetika, rekayasa kromosom, rekayasa berbagai macam. Apa sumber kematian? Kenapa manusia bisa mati? Mereka sedang mencari misteri itu. Kenapa manusia bisa mati? Kalau kenapa manusia bisa sakit sudah ditemukan, sekarang kenapa manusia bisa mati? Kalau ada orang kaya, berwisata dia ke sekian kilometer di bawah laut untuk melihat kapal Titanic yang tenggelam itu, dan skoci yang dipakai itu, skoci apa itu ya, kapal selam yang dipakai itu meledak. Dar, lawan aja itu. Lawan aja. Mulai berpikir mereka, kita bisa melawan penyakit tapi kita nggak bisa melawan bencana alam. Lawan aja kalau gunung Tangkuban Perahu sudah. Pak Alamta, Profesor Alamta pernah bilang, ini gunung Tangkuban Perahu ini aktif ini. Aktif. Besok lusa dia bisa mengakibatkan gempa vulkanik. Karena gunung api aktif. Takut?
Ya ini kan cerita-cerita begini, gak lah, udah pokoknya pegang baik-baik. Ya, takut itu pasti karena takut kehilangan lah, itu aja. Takut kehilangan aja itu, takut kehilangan siapa, takut kehilangan harta, takut kehilangan orang-orang yang dicintai, takut. Siapa juga yang mau kehilangan orang yang dicintai. Tapi kembali lagi kepada bangsa Israel, kepada Paulus, Allah memberikan peneguhan dan peneguhan ini. Siapa yang harus takut? Takutlah kepada Allah. Kenapa? Dialah pemilik kita. Artinya apa? Kita tidak kehilangan apa-apa. Kalau kita dimiliki Yesus. Kita tidak akan pernah kehilangan apa-apa karena kita tidak memiliki apa-apa. Kita mau takut kehilangan apa? Wong kita tidak punya apa-apa. Kita tidak memiliki apa-apa. Tapi jangan juga berhenti di situ. Kita harus punya keyakinan. Ini yang Tuhan bilang kepada bangsa Israel. Aku memilikimu, kau milikku. Kawanan domba gembalaanku. Sama dengan kita. Kalau dipikir-pikir Paulus salah apa dia? Memang dia penjahat, tapi setelah dia bertobat dia menjadi dari cross boy menjadi the boy of the cross gitu kan. Banyak orang cross boy, tapi berubah jadi the boy of the cross gitu kan. Dia bawa terus salib Kristus. Emangnya nggak ada hambatan? Banyak. Kadang-kadang kita berpikir, kok orang baik ngalamin persoalan juga ya. Kok orang sudah baik tapi masih ngalamin juga persoalan ya. Ya ternyata ya nggak ada. Kita bisa menghalau persoalan. Sama Paulus, dia tak mengeluh. Karena apa? Dia tahu siapa pemiliknya. Mari kepada kita semua diingatkan baik oleh perjanjian lama bangsa Israel maupun perjanjian baru oleh para rasul. Ya, karena dasar perjanjian lama adalah 12 suku bangsa Israel dan dasar perjanjian baru adalah 12 rasul, paling tidak kita tahu 12. Allah menyatakan kasih dan kuasanya, dia terus menyatakan aku pemiliknya. Aku pemilikmu. Bersyukurlah, senanglah kita karena kita dimiliki. Kita tidak akan pernah senang karena memiliki. Singkirkan jauh-jauh dulu sebentar ya, teori-teori manajemen, sense of belonging, sense of ownership. Mari kita coba arahkan bahwa hanya Tuhan pemilik kita. Dialah pemilik kita, dialah pemilik kita. Lalu kalau gitu kita punya apa? Enggak punya apa-apa selain kita dipunyai. Yalah, firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk fokus kepada Allah. Terus fokus kepada Allah. Allah yang memiliki, Allah yang mempunyai. Jangankan kita. Dalam doa Bapa kami yang sudah atau sebentar kita akan sama-sama doakan di bagian akhir itu. Karena Engkaulah yang apa? Yang empunya. Siapa yang punya? Allah yang punya. Dari dia, oleh dia. Engkaulah, sebab engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Manusia punya apa? Punya kerajaan? Ini apa yang muncul? Oh itu dia. Karena engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dia yang punya, punya dialah kita. Kalaupun dilanjutkan lagi perenungan ini, saya hanya akan mau bilang, ingat, kita ini milik dia. Oh dia milik siapa? Milik Tuhan juga. Semua milik Tuhan. Milik saya apa? Gak ada. Kita dimiliki, bukan memiliki. Tuhan berkati, mari berdoa. Makasih untuk firman Tuhan bagi bangsa Israel. Makasih untuk firman Tuhan juga buat para rasul dalam perjanjian baru. Makasih juga untuk firman Tuhan yang berlaku sampai hari ini buat kami di sini dan di sana, dimanapun kami berada. Kami diingatkan bahwa Tuhanlah pemilik kami.
Tuhanlah yang empunya kami. Tuhanlah yang empunya segala-galanya. Tuhan punya. Bukan saya punya, bukan kita punya. Semuanya Tuhan punya. Terima kasih. Ingatkan kami terus bahwa betapa bahagianya kami seharusnya karena kami dimiliki oleh Sang Pemilik alam semesta. Kami dimiliki oleh Allah yang dahsyat. Kami dimiliki oleh Allah yang maha kuasa, Allah yang menciptakan segala sesuatu. Kami dimiliki oleh Allah dalam Tuhan Yesus Kristus yang mau mati untuk kami, menebus dosa kami, yang menyediakan kehidupan yang kekal bagi kami. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan, terima kasih untuk kuasa Allah. Biar kami boleh ingat kasih Allah dalam diri kami, itulah yang kekal. Dan kami mau hidup yang kekal. Artinya kami memiliki kasih yang kekal, memiliki bahagia yang kekal, memiliki sukacita yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.